Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode yang ke-55 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di menu Tools pada CorelDRAW, di mana pada episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa menu di dalamnya, yaitu Options dan Customization. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekaligus menyelesaikan pembahasan menu tools ya. Di sini ada Save Setting as Default, kemudian ada Color Management, Grid, dan Macros. Di sini Save Setting as Default di sini berfungsi untuk menyimpan pengaturan sebagai default. Maksudnya di sini adalah pengaturan pada aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita membuat pengaturan saat ini ya, misalkan pengaturan saat ini itu warnanya misalkan kita buat row-nya kita buat 3 begitu ya, kemudian kita save setting as default, nah, maka CorelDRAW yang kita buka akan kita buat di situ akan otomatis 3 ya di sini untuk warnanya dan pengaturan-pengaturan yang lain. Di sini default daripada aplikasi. Kemudian color management. Color management di sini berfungsi untuk mengatur warna yang akan digunakan. Di color management di sini terdapat 2 jenis pengaturan, yaitu default setting dan dokumen. Default setting di sini mengatur untuk aplikasinya, warna yang digunakan di dalam aplikasi tersebut, sehingga di sini lebih kompleks ya. Misalkan aplikasi sudah selesai, dokumen kita tutup, aplikasi kita tutup. Kemudian di kemudian harinya kita membuat dokumen baru ya, membuka aplikasi CorelDRAW, dokumen baru, maka otomatis dokumen yang kita buat tersebut itu akan mengacu kepada default color sini atau color management yang kita atur secara default ya, atau default color management setting di sini. Kemudian berikutnya di sini ada dokumen setting. Dokumen setting di sini hanya berlaku pada dokumen yang aktif saja. Jadi misalkan kita ada dokumen di sini Untitled 1. Kita atur di sini, kita atur untuk warnanya. Di sini warnanya hanya sedikit ya, tidak sebanyak tadi. RGB CMYK Grayscale di sini kita memakai profil apa, teman-teman silahkan di browsing ya profil-profil warna di sini sehingga teman-teman nanti lebih paham. Di sini ada pen color, coated, dan seterusnya. Di sini ada banyak sekali ya. Di sini ada US ya, ada SWOT, ada web coated, dan seterusnya. Di sini teman-teman misalnya menggunakan apa, kemudian klik OK, maka di sini hanya berlaku pada dokumen tersebut. Sehingga ketika kita sudah menutupnya dan aplikasi Corel kita tutup, lalu kita membuat dokumen baru, maka pengaturan warna yang digunakan adalah kembali kepada pengaturan default ya, sehingga dokumen settingnya tidak berlaku, kecuali kalau teman-teman membuka dokumen yang habis dibuat tadi atau yang di setting atau diatur warnanya menggunakan dokumen setting ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya adalah grid ya. Grid di sini berfungsi untuk membuat pattern fill ya, kemudian arrowhead dan karakter ya. Di sini ada 3 pilihan, di sini masih disable ya, karena di sini kita belum memiliki objek sama sekali. Kita akan membahas, nanti teman-teman silahkan dipraktekkan ya. Arrowhead ya, arrowhead di sini maksudnya seperti ini. Teman-teman barangkali pernah ini ya, membuat sebuah garis. Kita coba buat garis seperti ini. Arrowhead itu yang ini, ujung ini teman-teman. Ini kan ada titik ini. Nah, arrowhead itu di situ, atau kepala garis lah ya. Di sini kepala garis. Ujungnya mau dibuat seperti apa? Nah, di sini ada titik, di sini arrowhead itu di sini. Nah, arrowhead itu letaknya di sini. Nah, di sini ada start arrowhead. Kemudian di sebelah kanan di sini ada end arrowhead. Nah, kita bisa membuatnya teman-teman. Contoh di sini ya. Contoh kita buat di sini arrowheadnya, kita perhatikan dulu. Arrowheadnya itu jenisnya rata-rata secara default Corel seperti ini. Ya, adapun di bawah di sini karena kita sudah membuatnya. Ya, di sini macam-macam. Nah, teman-teman cara membuatnya sangat mudah. Misalkan kita punya lingkaran ya, kita punya lingkaran seperti ini. Kemudian ada di sini poligon ya, kita buat poligon, tapi di sini kita memiliki sudutnya hanya 4 saja. Ya. Kemudian kita lengkungkan. Jadi teman-teman bebas ya, ini kami hanya mempraktekkan bagaimana cara membuat arrowhead saja. Nah, di sini kemudian kita satukan. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, kemudian kita kasih warna hitam. Sebenarnya kalau misalkan tidak dikasih warna hitam pun dia juga tetap akan hitam.
Nah, kemudian kita tools create arrowhead ya, sudah muncul karena kita sudah memiliki objek ya. Kemudian di sini untuk ukurannya ya, ukurannya silahkan teman-teman disesuaikan, boleh dibesarkan atau boleh dikecilkan, silahkan ya. Di sini kita buat proporsional. Di sini untuk previewnya ya, di sini preview. Perhatikan di sini sudah mulai muncul ujungnya sini yang kecil. Nah, di sini previewnya. Kemudian kita bisa membesarkannya 50 misalkan. Ya, 50. Misalkan di sini kita kasih 100 pun juga bisa ya. Nah, di sini semakin besar. Kemudian 150. Nah, di sini juga semakin besar. Nah, row itu seperti itu, teman-teman. Oke. Jika klik oke, apakah ini sudah berubah? Belum. Ya, ini baru tersimpan kita buat. Cara untuk menerapkannya, perhatikan di sini kan masih ini ya, kotak ya, masih kotak seperti ini garisnya. Nah, ini sini arrowhead-nya kita bisa mengambil yang sudah kita buat di bawah ini. Ya. Di sini juga hasil buatan kita sendiri. Bahkan kita bisa menggunakan teks. Nah, di sini ini adalah arrowhead yang kita buat. Sama ya bentuknya ya, hanya lebih kecil ya. Kita kecilkan. Nah, di sini sama. Itu cara membuat arrowhead. Jadi sehingga nanti ujung dan pangkalnya itu kita bisa menggunakan objek. Ya, seperti ini. Ya, sehingga garis yang kita buat itu memiliki pangkal yang memiliki kayak shape lah ya, kayak objek seperti itu. Jadi lebih menarik. Bahkan kita bisa menggunakan teks, teman-teman. Ya, menggunakan teks di sini. Ya, di sini kita buat kemarin menggunakan teks ya. Ya, di sini. Nah, di sini ada apa ini? Nggak jelas ya. Kebalik-balik. Ya, caranya sama, teman-teman, tinggal ketik aja ke teksnya ya. Kita tinggal diketik teksnya, kemudian di tools create arrowhead. Ya, nanti akan sama di sini ya. Ini muncul previewnya. Misalkan kurang besar ya tinggal dibesarkan saja 100 gitu. Di sini pastikan proporsional saja biar kita lebih enak. Nah, di sini akan muncul. Jadi seperti itu, teman-teman, dan silahkan dieksplor. Kemudian di pattern juga sama, di pattern karakter silahkan teman-teman dieksplor ya. Di sini karakter misalkan contoh di sini kita buat sebuah ini ya, poligon kecil berwarna begitu ya. Di sini kita tools create pattern fill. Nah, di sini kita pilih apa, vektor apa bitmap nih ya, suka-suka kita ya. Kita pilih bitmap saja, nggak masalah. Nah, yang kita ambil itu sini. Tadi teman-teman bisa memilih vektor ataupun bitmap ya, sesuai dengan keinginan. Oke. Kemudian jika sudah, tekan enter saja, teman-teman. Maka akan muncul seperti ini. Kita pilih warnanya RGB saja. Teman-teman bisa memilih CMYK dan seterusnya ya, sesuai keinginan saja, sesuai kebutuhan. Kita tunggu di sini proses ya. Nah, di sini apa namanya? Kita beri nama ya. Beri warna di sini apa ya? Guru jagoan ini aja. Polygon aja. Polygon pattern. Nah, seperti ini. Kemudian tagnya kita kasih polygon, dipisahkan dengan tanda koma, teman-teman, kalau misalkan kita ingin memberikan tag lebih dari satu. Kemudian di sini belajar Corel, ini bebas ya, bebas. Kemudian tekan OK. Ya, sudah. Nah, sekarang kita buat objek baru. Lalu di sini fill-nya kita isi di sini, pattern fill. Ya, di sini ada guru jagoan. Ya. Ya, di sini macam-macam ya. Yang mana tadi kita buat ya? Kita cari dulu. Kalau tidak nanti kita coba buat yang ini ya, apa namanya? Yang vektor ya. Kita coba buat vektor. Kalau vektor lebih mudah. Personal privat. Di sini tidak muncul ya. Baik, jika tidak muncul kita bisa membuatnya yang lain ya. Di sini ada bitmap, sorry teman-teman. Di sini kasih kita pilih bitmap ya. Di sini. Ini yang kita buat tadi, saya milihnya sekeliru. Tadi kita pilih yang ini, vektor ya, vektor. Bahkan kita bisa membuat di sini apa namanya? Menggunakan teks. Ini kan ada guru jagoan. Nah, ini kita sudah membuatnya manual. Nah, kita pilih yang
sesuai dengan yang kita buat tadi. Tadi kan kita buatnya bitmap ya. Tadi saya pilih, salah pilih ya. Kita seharusnya milih yang ini. Nah, ini kan yang kita buat barusan, warnanya oranye, kan? Kita klik. Kemudian kita klik double ya, atau klik 2 kali, double klik, kemudian oke. Nah, di sini pattern ya, isinya itu jadi seperti ini ya. Jadi begitu teman-teman untuk fungsi-fungsi daripada grid ini ada 3, Rohit, karakter, dan pattern fill. Ya, silahkan teman-teman buat karakter ya, PR-nya. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini yang berikutnya adalah makros. Ya, makros di sini ini lebih menarik nih ya. Biasanya berfungsi di sini untuk membuat paket yang memungkinkan makro didistribusikan secara luas kepada pengguna CorelDRAW, baik untuk komersial maupun untuk berbagi. Jadi di sini salah satu fungsi makros di sini adalah untuk merekam. Di sini ada rekaman di start, pause, stop, cancel recording. Jadi merekam layar CorelDRAW. Ini sangat menarik nih ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat tutorial misalkan seputar CorelDRAW, maka bisa menggunakan makros ini. Kemudian di sini ada editornya teman-teman. Kalau suka ngoding ya, di sini ada suka ngoding, teman-teman bisa menggunakan makro editor ini. Ya, di sini untuk record temporary, run temporary, di sini adalah apa ya istilahnya, history rekaman yang kita rekam menggunakan makros ini. Contoh penggunaannya ya, kita coba di sini kita run makro saja. Nah, run makro di sini ada nggak ya? Di sini ada calendar wizard ya, calendar wizard. Maka kita coba buat. Nah, di sini tujuannya adalah mengenerate kalender teman-teman. Ya, teman-teman silahkan diekspor ya, nanti di sini ada English dan seterusnya. Di sini kita sudah membuatnya. Teman-teman pasti belum ada nih yang Indonesia. Ya, Indonesia. Karena ini saya buat manual. Nah, bagaimana cara misalkan membuatnya? Ya, yang pertama di sini calendar date. Di sini teman-teman mau membuatnya itu 12 bulan penuh ataukah hanya tertentu saja? Kalau tertentu ya dicentang yang tertentu tersebut. Tetapi kalau misalkan semua, silahkan tekan all, atau ingin menghapusnya tekan none ya. All di sini semuanya akan kita buat 12 kalender. Kemudian di sini kita new, misalkan cara membuatnya ya. Ini untuk bahasanya. Ini kan teman-teman belum ada nih Bank Indonesia. Misalkan kita klik salah satu dulu ya, seperti ini. Ya, seperti ini, kemudian add _modify. Ya, seperti ini. Kita pilih teman-teman di sini. Ya, kita pilih di sini, kita ganti namanya. Kita rubah menjadi Jawa misalkan. Ya, Jawa. Di sini Januari ya, kita rubah menjadi Januari seperti itu. Atau misalkan kita ingin merubah menjadi ini aja deh, Janu Jowo gitu ya, Janu Jowo misalkan seperti ini. Ini supaya teman-teman tahu gitu aja. Kemudian add _modify, karena di sini nanti kalau sudah ada nama ini sudah ada, maka dia akan menjadi modify, mereplace yang sudah ada. Tetapi kalau di sini belum ada nama yang ada di sini, define language di sini maka dia akan menambahkan Jawa. Di sini kan belum ada. Ya, maka kita add modify, maka di sini akan ada Jawa ya di sini. Ya, sehingga di sini akan close. Lalu di sini format kalendernya kita pilih yang Jawa. Maka di sini ada Janu Jowo. Ya. Kemudian di sini ada untuk bulan. Di sini untuk model-modelnya teman-teman silahkan dipilih banyak sekali ya. Di sini untuk hari dan seterusnya teman-teman juga bisa mengeditnya. Kemudian di sini ada warna ya. Di sini untuk back layout, header, kemudian body ya. Di sini teman-teman bisa mengeditnya. Silahkan teman-teman dieksplor ya. Ini tidak kami bahas secara detail karena kita nanti akan melanjutkan di pembahasan berikutnya. Nah, di sini kalau sudah, intinya kalau sudah, kemudian tekan generate, klik. Nah, di sini finish it generating the calendar. Oke, close. Nah, di sini ada Desember. Ya, jadi ada 12 tadi kita centang semua. Ada 12, kita lihat di sini. Iya, Janu Jowo. Ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Nah, itu cara penggunaan makros. Jadi sangat luar biasa. Jadi begitu teman-teman. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan di pembahasan berikutnya. Selamat mencoba, selamat belajar dan tetap semangat.